Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan pernah memandang manusia hanya dengan melihat tampilan luarnya saja. Karena timbangan kebaikan dalam Islam disandarkan pada iman, takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terpautnya hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan ketampanan wajah, harta duniawi yang berlimpah, dan bukan pula dengan tingginya jabatan dalam kehidupan di tengah masyarakat. Kali ini Mutsa Channel akan menyampaikan kembali sebuah kisah inspiratif yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk kami khususnya, dan umumnya kami berharap juga kisah ini bisa menginspirasi bagi Anda semua yang menonton kisah ini. Simak terus videonya sampai akhir ya. Kisah ini diambil dari zaman tabi'in, yaitu seorang yang bernama Muhammad bin Munkadir atau biasa disebut dengan Ibnul Munkadir. Beliau adalah salah satu tabi'in yang setiap harinya pergi ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid tersebut ada sebuah tiang yang biasa dia gunakan untuk sholat pada malam hari. Pada waktu itu juga penduduk Madinah sedang mengalami paceklik. Paceklik tersebut membuat para penduduk Madinah pun keluar untuk melakukan sholat istisqa. Akan tetapi hujan pun tidak pernah turun sama sekali. Pada malam hari setelah warga Madinah sholat istisqa, Ibnul Munkadir pergi ke masjid untuk melakukan sholat seperti biasa. Dia menuju tiang tempat dia biasa sholat dan menyandarkan tubuhnya di sana. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam kitab Sifatus Sofwah karya Ibnul Jauzi, tiba-tiba datang seorang lelaki berkulit hitam kecoklatan yang mengenakan kain sarung dan di lehernya tergantung kain sarung yang lebih kecil. Lelaki tersebut kemudian mendekati tiang yang ada di depan Ibnul Munkadir. Sementara itu, Ibnul Munkadir berada di belakangnya. Lelaki tersebut kemudian melakukan sholat 2 rakaat dan setelah itu duduk sambil berdoa. Wahai Rabbku, penduduk kota Nabimu telah keluar meminta hujan, tapi Engkau tidak menurunkannya. Sekarang aku bersumpah demi namamu untuk menurunkan hujan untuk mereka. Ibnul Munkadir yang mendengar doa tersebut bergumam, orang gila. Setelah itu, Ibnul Munkadir mengamati lelaki tersebut. Namun di luar dugaan, belum sempat lelaki tersebut meletakkan tangannya, tiba-tiba terdengar suara petir. Dan tak lama setelah itu hujan pun turun di Madinah. Dan ketika mendengar suara hujan, lelaki itu pun segera memuji Allah dengan berbagai pujian yang belum pernah Ibnul Munkadir dengar sebelumnya. Melihat hujan turun, lelaki itu pun berkata, "Siapa aku dan apa posisiku sehingga doaku terkabul? Namun aku tetap berlindung dengan memujimu dan berlindung dengan pertolonganmu." Lelaki itu kemudian mengenakan kembali kain yang digunakannya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian kain yang bergantung di punggungnya diturunkan ke kakinya. Lalu sholat sampai menjelang subuh. Ketika waktu subuh sudah dekat, ia pun melakukan sholat witir dan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Saat iqamah subuh dikumandangkan, ia pun sholat berjamaah bersama orang lain. Setelah imam mengucapkan salam, lelaki itu bergegas bangkit dan keluar dari masjid. Ibnul Munkadir yang melihatnya pun mengikutinya hingga pintu masjid. Setelah keluar dari masjid, lelaki itu mengangkat pakaiannya dan berjalan di air genangan hujan. Karena tidak ingin kehilangan jejaknya,
Ibnul Munkadir pun mengangkat pakaiannya dan berjalan di genangan air. Namun sayangnya, dia kehilangan jejak lelaki tersebut di tengah perjalanan. Pada malam berikutnya, Ibnul Munkadir kembali sholat Isya di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendatangi tiang yang biasa dia gunakan dan berbaring di sana. Tiba-tiba, lelaki yang dilihatnya sebelumnya datang lagi dan berdiri di tempat yang sama. Ia datang dengan tubuh yang terselimuti kain seperti hari sebelumnya. Sementara kain lain yang berada di punggungnya dia selempangkan di kedua kakinya. Kemudian ia pun melakukan sholat. Lelaki itu terus melakukan sholat sampai menjelang waktu subuh tiba. Setelah itu, ia melakukan witir dan 2 rakaat sunnah fajar. Ketika iqamah berkumandang, ia pun langsung sholat berjamaah bersama jamaah lainnya, dan Ibnul Munkadir turut sholat bersamanya. Ketika imam telah mengucapkan salam, ia keluar dari masjid. Dan melihat lelaki tersebut keluar dari masjid, Ibnul Munkadir kembali mengikutinya. Lelaki itu pun terus berjalan, dan Ibnul Munkadir pun mengikutinya hingga dia masuk di salah satu rumah di kota Madinah. Setelah matahari terbit, tepatnya setelah Ibnul Munkadir menunaikan sholat duha, dia dengan segera mendatangi rumah tersebut. Ternyata, dia mendapati lelaki yang sedang duduk menjahit sepatu di dalam rumah itu. Ketika melihat Ibnul Munkadir datang, ia segera mengenalinya dan berkata, "Wahai Abu Abdillah, selamat datang. Adakah yang bisa kubantu? Apakah Anda ingin aku buatkan sepatu?" Mendengar perkataan lelaki tersebut, Ibnul Munkadir segera duduk dan berkata, "Bukankah engkau adalah temanku pada malam kemarin itu?" Mendengar pertanyaan Ibnul Munkadir, rona wajah lelaki tukang sepatu tersebut langsung berubah menghitam. Ia pun berteriak sambil berkata, "Wahai Ibnul Munkadir, apa urusanmu dengan kejadian itu?" Melihat si lelaki marah, Ibnul Munkadir pun takut dan berkata dalam hati, "Sekarang juga aku akan keluar dari tempat ini." Pada malam ketiga, Ibnul Munkadir kembali sholat Isya pada akhir waktu di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menuju tempat biasanya untuk bersandar. Namun, lelaki itu tak kunjung datang. Ibnul Munkadir pun bergumam, "Inna lillahi, apa yang telah aku perbuat?" Pada pagi harinya, Ibnul Munkadir duduk di masjid sampai matahari terbit. Kemudian dia pergi ke rumah tukang sepatu. Ketika sampai di rumah itu, dia menemukan pintunya terbuka dan tidak ada apa-apa di dalamnya. Pemilik rumah bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi antara kamu dan tukang sepatu itu kemarin?" Tanpa langsung menjawab, Ibnul Munkadir bertanya balik, "Apa yang terjadi?" Orang-orang yang ada di situ menjawab bahwa setelah Ibnul Munkadir pergi dari rumah tukang sepatu itu kemarin, tukang sepatu itu segera menyiapkan semua kulit dan sepatunya di atas kain di ruangan rumah, lalu mengangkutnya dan pergi tanpa diketahui kemana. Setelah kejadian itu, Ibnul Munkadir mengatakan, "Setiap rumah yang ada di kota Madinah yang ku ketahui pasti kusinggahi untuk mencarinya. Namun, aku tidak menemukannya lagi. Semoga Allah merahmatinya."
Dari kisah Ibnul Munkadir bersama tukang sepatu tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa timbangan kebaikan dalam Islam disandarkan pada iman, takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terpautnya hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan ketampanan wajah, harta duniawi yang berlimpah, dan bukan pula dengan tingginya jabatan dalam hidup di tengah masyarakat. Dari kisah tadi, ada pesan penting yang harus dihindari oleh manusia dalam menjalani kehidupan di dunia, yaitu jangan pernah memandang manusia hanya dengan melihat tampilan luarnya saja.